Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami ini kita bersama maka renungan pagi. Pagi ini kita membaca Roma pasal 12 ayat 1 sampai 11 karena kita percaya kita memberikan kita setiap orang dan setiap manusia termasuk juga bangsa Israel. Kita setiap orang juga kita karena percaya kita mendapatkan kebenaran. Dulu pernah menerjemahkan tentang hukum Taurat. Hukum Taurat bagus. Dosa dan mati karena adalah yang sangat tidak baik ya. Kita berterima kasih pada Tuhan. Hari ini kita melihat pasal 12. Yaitu pasal 12 kita melihat kerjanya Tuhan itu tidak pernah berubah. Itu adalah rahasia dari Tuhan. Itu rahasia yang terakhir. Bangsa Israel juga terakhir juga akan terselamatkan, seluruh keluarga akan terselamatkan. Dan kita juga gereja orang Asia akan mendapatkan suatu berkat yang sangat besar ya. Bukannya hanya semua, setiap orang yang orang asing yang terselamatkan akan banyak jumlahnya ya. Dan juga orang asing, berkat yang dari orang asing itu akan membawa bangsa Israel itu kemurkaan. Dan di situ mereka akan bangkit dan mereka juga bilang saya akan juga mau mendapatkan berkat ini. Dan juga dari nama dari orang asing ya, orang Yahudi. Supaya orang Yahudi itu untuk berharap kepada Tuhan. Dan kan karena banyaknya berkat yang dari kita punya, maka akan membawa berkat pada orang Yahudi. Dan dalam kesusahan ini hati manusia itu sangat keras ya. Ini juga kebenaran dari firman Tuhan. Ayat 1 sampai 11 itu memberikan kekasih karunia dari Tuhan. Itu kebenaran. Orang yang sangat tidak baik, yang tidak suci, tidak sebagai Tuhan memuliakannya, mereka yang palsu ya. Tapi orang kayak begini Tuhan juga memberikan kebenaran dan juga memberikan kasih. Dan memberikan seluruh cakrawala berubah. Dan orang bangsa Israel juga bisa berubah. Bangsa Israel ada tegak-teguk. Tapi Tuhan juga mengubah mereka. Ada kebenaran dari Tuhan. Sebenarnya keselamatan manusia dan juga kebenaran dari mereka itu mereka tidak melakukan apa-apa. Tapi karena kasihnya Tuhan, karena kepercayaan Tuhan. Jadi firman Tuhan karena dari percaya ya dan percaya. Dan karena firman penginjilan ini Tuhan akan memberikan satu keselamatan. Firman ini adalah kebenaran dari Tuhan. Kejujuran dari Tuhan ya. Dan Paulus memakai 11 pasal ya. Di dalam kebenaran dan juga kejujuran itu memberitahukan kepada kita. Kristus ada anak Allah. Selain Kristus kita apa-apa tidak ada. Tapi jika ada Kristus kita apa-apa juga ada. Maka berterima kasih Tuhan. Maka kita sudah disebut anak Tuhan. Lalu kita mesti bagaimana? Kebenaran hasil dari kebenaran itu ada di dalam diri kita. Dan bagaimana kita hidupnya. Dan dengan pasal 12 sampai pasal 15 ya. Pasal 12, 13, 14, 15 ini dalam firman ini
saya memberikan tema keputusan yang besar. Anak Tuhan, anak yang kebenaran. Ada 4 pasal ya. Di setiap sudut kehidupan. Untuk memberitakan kita anaknya Tuhan, kita menyatakan kita anak yang dibenarkan. Jadi kita anaknya Tuhan yang sudah dibenarkan, kita hanya duduk tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu naik ke surga, bukan begitu. Jadi dalam kehidupan kita setiap sisi ini, kita melakukan semua sebagai anak, menyatakan sebagai anak Allah, yaitu sebagai anak Allah. Yaitu kita menyatakan kebenaran dari Tuhan, kita mesti perlihatkan keluar. Jadi maka kita lihat hari ini ada pasal 12. Pasal 12 saya bagi dari 3 temi, 1 sampai 2, ayat 1 sampai 2. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan. Jadi karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku mengasihi kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan, bukannya sebagai persembahan, bukan sebagai. Itu mempersembahkan tubuh. Tubuh ini adalah persembahan. Mempersembahkan tubuh. Kita memberikan tubuh kita sangat penting. Dahulu tubuh kita ini adalah hambanya dosa. Dosa dan kematian menjadi raja kita. Tapi sekarang tubuh kita bukan di bawah hukum Taurat. Dosa dan kematian bukan menjadi raja kita lagi. Kita di dalam Kristus, kita lepas dari dosa dan kematian. Bukannya sebagai apa yang tidak berguna ya. Sebab tubuh ini ada sangat untuk melakukan kebaikan ya. Sebagai Kristus menjadi raja kita. Jadi tubuh kita sebagai kehidupan ini. Jadi Paulus berkata, saya hari Yesus dengan kerendah ini memberitahukan kepada kalian dengan tubuh yang terselamatkan, mempersembahkan menjadi suatu persembahan. Dengan tubuh yang terselamatkan, tubuh yang dikebenarkan, dahulu sudah karena dosa dan maut diirit. Tapi Kristus sudah membebaskan kita menjadi satu kehidupan dalam loh kehidupan dalam diri kita. Dan juga loh kudus memberikan kepada kita. Dan juga memberikan loh anak kepada kita. Yang memberikan pada kita dalam satu buah yang sudah masak, roh yang sudah masak kita berikan kepada kita. Dulu waktu itu saya belum pernah mengadakan ilham ini. Jadi dulu dalam ini saya merasa Roma sudah membicara pada saya. Jadi saya bukannya hanya paham dengan firman-Nya Tuhan tapi bukan hanya paham saja, tapi semua firman Tuhan sudah masuk dalam saya dan Roh Tuhan ada di dalam saya. Semua ini ada kasih. Di dalam Kristus Roh Kudus sudah membantu kita.
dan kita juga kadang tidak bisa melakukannya. Tapi Tuhan dengan suatu caranya berdoa pada kita sampai kita bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Dan tubuh kita sebenarnya begini, kita adalah anak Tuhan. Ada Roh Kudus, bukan mati. Di dalam Kristus kita hidup dan kita dalam Kristus melakukan menjadi raja. Dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam kehidupan kita, maka dalam tubuh kita mempersembahkan ini artinya ada dua sisi ya. Atau paralel atau di samping ya. Di sampingnya. On the side gitu. Ada lagi stand. Jadi tubuh kita mesti berdiri mempersembahkan di sampingnya Tuhan, berdiri di sampingnya Tuhan. Jadi menjadi satu persembahan yang hidup. Jadi menjadi satu kehidupan kita setiap hari adalah persembahan. Ini ada kosakata yang dipakai, suci, yang Tuhan suka, yang di saat itu persembahan kita, yang semestinya puji-pujian melayani juga bisa juga kembali sebagai puji-pujian. Bukannya di sini kamu melakukan apa atau bekerja ya, bukannya suatu servis ya, bekerja ya, tapi suatu pujian, yaitu suci, yang menyukakan Tuhan, yang kamu mesti ada pujian ini. Kenapa mesti seharusnya? Karena tubuh kita karena dalam dosa ini dan musnah ini sudah diselamatkan, ada kehidupan. Yaitu buah dari awal berbuah itu kita ada anak Tuhan. Semua itu buah kebaikan ini ada di dalam tubuh kita. Karena tubuh kita sudah diselamatkan. Tujuannya apa? Tuhan ingin kita melakukan apa? Tuhan membawa tubuh kita diselamatkan dari kemusnahan, dari sudut pandang anak. Kita mesti berdiri di dalam sampingnya sebagai suatu persembahan yang hidup, suci, yang kesukaan Tuhan, yaitu yang semestinya memuji. Kita setiap hari kehidupan kita memuji Tuhan, menyukakan hati Tuhan, suci. Di sini dalam kaki dari ayat 2 ya, menjadi satu ya. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan berubahlah dirimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang kehendak pada Allah. Janganlah memperselik dari dunia ini ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Itu dari dunia ini mitos. Di dalam bahasa Inggris kita tidak ada kata metaverse, active voice, ada active dan passive. Di dalam bahasa Ibrani ada mitos bos. Artinya diri kamu sendiri di dalam kamu melakukannya begini.
Bukannya orang melakukan dalam dirimu, bukan orang kamu melakukan terhadap diri orang lain, tapi kamu melakukannya sendiri terhadap diri kamu sendiri. Itu artinya mitos. Jangan kita tuh atau mempersembahkan hidup kita pada dunia ini. Jangan kita adalah serupa dengan dunia ini ya. Jangan kamu sebagai dunia ini dibentuk ya, dicetak ya. Dicetak sebagai manusia. Jadi maka di bahasa Inggris diterjemahkan menjadi pasif ya. Jangan dunia ini menjadi di konform kita ya. Dunia ini adalah dunia ya. Yaitu dunia ini. Jadi dengan dunia ini banyak satu keadaan ya. Jadi dengan tradisi yang sudah turun-temurun, yaitu tentang keadaan dunia ini dengan masyarakat, dengan ya itu mengatakan apa yang kita kejar itu apa. Di dalam dunia ini siapa artis yang paling terkenal? Di dalam YouTube siapa yang terkenal? Ya ini semua adalah dalam dunia ini ya. Jangan dunia ini ya untuk membentuk kita. Jangan kita masuk di dalam keadaan dunia ini mengikuti tren dia dalam dunia ini. Kita masih ada hati untuk jalan perubahan, yaitu ada passive voice. Bukannya kita ingin mengubah, bukannya langsung bisa berubah. Itu jadi kita mesti berubah dan mesti dirubah. Dan ada perubahan. Dan juga mengikuti ya, untuk ditransform, dirubah ya. Dirubah oleh Roh Kudus. Bagaimana dirubah? Renew of your mind. Jadi pikiran kita. Jadi pikiran kita tuh diperbarui oleh Roh Kudus. Sebab kita sebenarnya di dalam kematian, dalam belenggu pikiran kita. Waktu dalam kejahatan, kita tuh dibelenggu sama dosa. Sebenarnya dari belakang dari dosa itu kekuatan yang besar adalah roh kejahatan. Kita dibelenggu, pikiran kita juga diikat. Di dalam Kristus kita mendapatkan keselamatan. Di dalam dosa dan juga di dalam tubuh kita dosa kita dilepaskan. Kita di dalam Kristus, kita mendapatkan kebebasan, kita mendapatkan kehidupan, kita ada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ada di dalam kita, mengubah pikiran kita supaya itu pikiran kita tuh diperbarui, biar kita ditransform di dalam Roh Kudus dirubah, jadi ada berubah. Jika di dalam kehidupan kita begini dan dirubah, jadi Kristus mencuci kita, itu kita menurut ukuran karunia sendiri ya. Jadi saya sangat berterima kasih karena staf gereja itu mengikuti saya sebagai into ya, sangat bagus. Dalam pikiran kita tuh mesti bisa
ada perubahan. Jadi seluruh hidup kita tuh berubah. Jadi berubah, kita dia masuk dalam Tuhan, ada satu tubuh kita. Jadi masuk dalam satu sisi sampai di satu kehendaknya Tuhan. Jadi kita bisa melangkah, kita bisa masuk ke kebaikannya dengan satu kebenaran. Jadi ini semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Yang untuk memperbarui diri kita adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Ada 2 tema yang pasti dibicarakan. Yang pertama, semua adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Bukannya kekuatan kita ya. Ini adalah pasif ya. Jadi kita berkata, Roh Kudus, Engkau jamah kami, Engkau rubah kami. Berikan aku satu karunia. Ada pekerjaan dari Roh Kudus. Emang karena kepercayaan kita. Karena kita percaya, kita tuh submit dalam Kristus. Kita taruh di dalam Kristus. Bukannya dalam dosa dan kematian. Karena Kristus sudah mewakili kita mati. Jadi kita mengikuti dari kematian Kristus karena kita terhadap dosa kita sudah mati, karena ini kepercayaan kita. Maka kita bersama Kristus bangkit. Roh Kudus di dalam kita dan kita di dalam itu, kita itu satu hal yang karena itu satu mitos was kita tidak mau melayani dunia ini lagi. Kita di dalam Kristus, kita bebas. Kita terhadap dosa kita berkata tidak, say no. Di dalam sisi lain kita berkata say no. Tapi dalam sisi lain kita berkata, Roh Kudus, Engkau bantu kami. Kita masuk di dalam kebaikan dari semua karena dari Tuhan. Yaitu yang pasal 1 sampai 11 ya. Kita akan masuk, kita mendapatkannya. Dan di dalam Roma ini, pasal ini 2 pasal ini sangat penting. Dari situ pasal 1 sampai 11. Dan membuka dari pasal 15 sampai 16 ya. Satu sangat penting ini jadi sebab. Dan ini 2 pasal ini ya. Jadi kita meremukkan mata, kita bisa menghafal. Tapi bukannya kita untuk mengajari orang, tapi untuk membantu kita sendiri. Membantu kita sendiri, untuk membantu diri kita sendiri. Tapi seperti saya berkata 2 hal yang penting itu, kita sebagai persembahan yang kudus, ini sudah kasih. Karena ini semua dari pekerjaan dari Roh Kudus. Dan yang satu lagi, perubahan. Dan kehidupan itu berubah, pikiran berubah. Misalnya pikiran kita berubah ya. Jadi satu, kita mesti berubah. Saya berterima kasih pada Tuhan. Gereja kita tahun 2001 mulai sampai sekarang. Tahun depan kita merayakan universitas 20 tahun ya, ke-20. Dan situ di dalam kita, kemudian ada di dalam kebangkitan ada di dalam kita ya. Gereja kita dari 3 orang mulai sampai sekarang tuh tidak tahu berapa banyak orang. Sisa belum ada wabah penyakit ini, gereja kita bisa sampai 10.000 jemaat. Sedikit ada 8.000 jemaat. Belum lagi kita hitung gereja cabang yang lainnya yang di luar negeri ya. Kebangkitan kita bukannya hanya setahun 2 tahun, tapi kita sudah 20 tahun, sudah hampir 20 tahun. Dan kebangkitan ini akan terus berjalan.
Tapi bukannya hanya Roh Kudus untuk membangkitkan kita, tapi juga mengubah kita. Tapi orang bangkitan hanya berapa tahun sudah lewat. Tapi perubahannya tetap di sini. Jadi perubahan adalah perubahan dari kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus merubah kehidupan kita. Bukannya melakukan satu doing atau tubuh kita, tapi pikiran kita ya, being. Jadi Tuhan tuh melihat tuh perbedaan dari doing dan being yang bisa dikakikan dari tubuh atau pikirannya. Jadi kita melayani diibaratkan doing. Sebenarnya kasih ya. Jadi wabi penyakit ada gelombang 1, 2, dan 3. Dan juga akan cepat berlalu. Yaitu satu doing. Doing sangat penting. Dan yang lebih penting lagi adalah being. Being adalah dalam diri kita sendiri. Itu tidak akan berlalu. Itu perubahan dan ada perubahan dan transformasi ada dalam kehidupan kita. Itu kita tidak mungkin bisa mengubah itu tradisi. Tapi perubahan ini ada menjadi satu tradisi. Jadi mengubah. Jadi suatu tradisi berubah. Saya merasa gereja kita itu dalam suatu perubahan. Jadi biarpun kita perubahan ini kita akan diperbesar. Di dalam bahwa gereja 611 ini kita setiap orang dalam perubahan. Dan kita dalam perubahan ini sampai seluruh masyarakat dalam dunia ya, sampai setiap saudara-saudara kita, biarpun kamu tidak bisa datang ke Hong Kong, tapi kamu melalui media hati kita terkait. Tapi Tuhan memberikan satu media ini dari habis ke dalammu. Saya memberkati kamu tidak hanya mengikuti satu kebangkitan. Mohon Tuhan membantu kita. Saya dengan waktu banyak tuh membahas dua ayat ini. Dua ayat ini sangat penting sekali. Saya juga akan membawa dari bawah 19 ayat, yaitu 3 ayat 3 sampai 8 dan turut tema kedua ya. Sebagai Tuhan mendapatkan being sedangkan dapatkan dari doing ya, itu mendapatkan dari nyataan dari diri Tuhan ini ya. Soalnya Tuhan itu menerjemahkan being ya. Ini saya sendiri, orang lain tidak mengatakan. Tapi saya merasa Tuhan tuh membuka saya tuh banyak mengajar. Tuhan memberi banyak ilham ya. Dan kita mengatakan being, kita membicarakan kebebasan. Bisa kita membicarakan kebebasan. Kita bertanya, kalau saya ingin menjamret ya, apakah saya bebas itu? Ini ada satu. Jadi saya ingin memukul kamu ya, saya suka memukul, ini ada kebebasan. Ini bukan kebebasan, ini ada tekanan. Di dalam kejatuhan ini adalah tekanan. Apa itu kebebasan? Itu kebebasan milik Tuhan. Itu di dalam bisa menjelaskan itu, bisa Tuhan menciptakan kita milik ya. Tuhan berkata mau menciptakan manusia melalui gambar dan rupanya. Dan Tuhan memakai rupa dan wajahnya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Manusia adalah rupanya dari Tuhan. Dan kita dengan ini kita mesti cari keluar. Itu
bentuknya Tuhan, yaitu bentuk Tuhan adalah milik Tuhan, adalah baik dan suci ya, bukannya hanya suka mukul orang atau ngomelin orang ya, bukan dibebaskan. Tuhan adalah sangat benar, ini sabar. Jadi Tuhan membuat kita itu, bentuk kita ini kita cari keluar. Tuhan membuat kita adalah satu keistimewaan, yaitu adalah being. Jadi Tuhan ingin supaya being kita dicari keluar. Dan sebagai being ini kita membuatkan suatu doing. Jadi berdoing kita siap kita akan burn out. Itu ada kehidupan kita. Setiap orang ada orang suka lari pagi. Dan saya melihat anjing saya itu FIFA ya, suka lari dan mengejar adalah beingnya. Dia suka berlari. Dan di luar melihat anjing lain dan menyuruh anjing itu untuk mengejar dia. Kamu ubur saya. Atau ingin berlari supaya dikejar anjing lain. Dan sekitar ada di laut ya, di pantai ada babi hutan, dan juga menyuruh babi hutan itu untuk mengejar dia. Dan hasil dengan ini gitu ya, untuk mengejar anjingnya itu dua langkah. Dan juga diubur lagi dan baik lagi menyuruh babi hutan itu untuk mengejar dia. Dan pekerjaan kita adalah doing. Jadi kira waktu satu pekerjaan being yang kamu keluarkan satu pekerjaan, jadi kamu akan seperti FIFA berlari seperti saya itu memain bola basket, dan seperti saya juga membaca firman Tuhan. Itu membaca firman Tuhan adalah being saya. Mengkhotbah itu adalah being saya. Membawa murid adalah menjadi being saya. Saya sudah membicarakan ayat 3 sampai 8. Bisa kita melihat ayat 3 dan 8 adalah satu doing, adalah kasih karunia. Sebenarnya iya. Sebenarnya ada karunia ini ada pemberian dari Tuhan. Kayak kita lihat sangat cepat. Berdasarkan kasih karunia dan anugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu lupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran yang iman dikaruniakan. Itu di dalam hati kita ada pikiran kita mesti diperbarui oleh Roh Kudus. Sampai di ayat ketiga, Paulus berkata, jangan kita menguasai pikiran kita, janganlah memikirkan hal yang lebih tinggi daripada yang patut kita pikirkan. Lihat itu adalah memikirkan. Di dalam hati kita sudah diperbarui. Jadi kita memikirkan sendiri. Jadi jangan hanya aja jangan memikirkan kita hal-hal yang lebih tinggi, tapi kita mesti memikirkan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk berpikir. Jadi Tuhan memberikan kita tuh kepercayaan berapa banyak yang Tuhan berikan kepada kita, itu kepercayaan Yesus berapa dan berapa banyak. Dan kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita berapa banyak dan kita melakukan. Jangan kita memikir terlalu lebih banyak. Tapi kita mesti mengikuti pemberian Tuhan yang berikan kepada kita atau kepercayaan tinggi. Dan itu satu hal yang benar ya.
Dan seperti pemberian yang Tuhan berikan pada kita itu begini, memikir ya. Dan seperti saat itu yang ada kita memikir. Dan di dalam satu sisa itu, di dalam perjanjian pencemahan yang baru ini, kita sisa itu yang kita berikan pada kita adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kepercayaannya yang diberikan pada kita. Dan ayat ini sangat penting. Dan itu ada perumpamaan dari ayat 4-8. Sebab seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak ada satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing ada anggota yang seorang terhadap yang lain. Dan ini saya bicara lebih banyak lagi. Seperti yang kita dapatkan karunia. Seperti yang kita karunia itu dalam ini tidak sama di dalam tubuh kita. Supaya melalui yang kita dapatkan, yaitu yang kita dapatkan itu given ya, yang Tuhan berikan kepada kita, itu karunia berbeda. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani ya, dengan kepercayaan tinggi prosesnya kita melakukannya. Yaitu karunia yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu being, yaitu kita menjadikan rupa Tuhan. Tuhan itu adalah baik dan bagus. Dalam rupa Tuhan adalah laki-laki dan perempuan. Sebagai seorang laki-laki, Tuhan akan memiliki satu yang lebih, mempunyai satu kekuatan. Tuhan memberikan menjadikan seorang wanita, Tuhan memberikan satu kekuatan. Jadi kalau sahabat terhadap Pastor Ena, kalau saya bersama dia ya, saya pasti tidak berdaya ya. Karena Tuhan memberikan itu ada being. Tapi kalau suruh Pastor Ena main bola basket sama saya ya, dan kalau berkata kamu tidak mungkin bisa main sama ini ya, saya secara 10 menit, saya mau extra 8 menit, kamu tidak bisa. Kalau untuk berbicara argumentasi, dia bicara 7 kata, saya juga tidak sanggup. Kita setiap being kita tuh berbeda. Kita tuh rupanya Tuhan tuh berbeda. Yang maksud kita adalah waktu itu kita ada kekuatan. Jadi kita melakukan sesuatu itu sangatlah relax ya, sangat sukacita. Jadi semua dalam ini akan dikorek keluar ya. Tahun 2000 ini di saat Roh Kudus mengubah saya dan bagaimana saya melihat saya sendiri. Dan Tuhan, saya bertahu Tuhan akan mengubah saya sebagai seorang rasul. Bukannya saya mencari seorang rasul, kamu urapi saya, berdoa pada saya. Kalau Tuhan memberi, Tuhan akan memberi pada kita. Dan saya terus berjalan, dan Tuhan membeli. Dan Tuhan begini dengan memakai saya. Saya berterima kasih. Dan saya menjadi satu rasul dan menjadi satu gereja. Dan Tuhan memberi satu gereja 611. Dan di saat saya berjalan, Tuhan itu tetap menuntun. Dan saya sekarang tahu adalah pohon kehidupan. Kita sebagai pohon kehidupan. Pohon kehidupan bukan hanya kita berpikir. Jadi yang nyata sebagai pohon kehidupan. Jadi Tuhan sebagai saya suatu rasul membantu satu penglihatan ini. Jadi rasul adalah being saya sendiri. Yaitu ya Tuhan berikan karisma.
Itu status saya untuk memanggil saya, maka saya akan memberikan dari panggil ini dan saya bersuka cita. Dan saya menyukakan hati Tuhan. Tuhan yang kesukaan Tuhan adalah kesucian dan yang semestinya. Dan setiap orang ada dunia yang Tuhan berikan pada kita. Kita mesti cari keluar. Di dalam being kita membawakan dari doing. Ayat 9 sampai 11. Karena kasih yang benar terhadap setiap orang. Dengan kasih yang nyata, yaitu kasih akapi terhadap setiap orang. Di dalam kehidupan kita ini dalam ada kasih. Dulu kita adalah ini tidak benar, tapi di dalam Kristus kita ada kebebasan. Kita tuh kembali ke dalam bentuknya Tuhan di dalam being yang Kristus berikan kepada kita itu apa yang sebagian ini, maka kita perlihatkan di dalam kasihnya ada akapi, ada kasih dari Tuhan. Mengasihi orang tuh janganlah berbohong ya, pura-pura ya. Itu akapi, itu artinya ya, maaf saya kurang tahu ya arti akapi ya. Jadi itu dalam sini ada pasible aktif ya. Tidak boleh berpura-pura, kasih yang pura-pura. Dengan suatu kosakata itu dari kejahatan dan itu satu. Jadi jangan kasih yang pura-pura. Janganlah kasih yang pura-pura. Apa artinya dikasih pura-pura? Itu menjauhi jahat dan melakukan yang baik ya. Dari ayat 10 dari sampai 21. Dan di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Di dalam seluruh firman ini mengatakan kasih yang akapi. Di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita, di dalam dalam kehidupan kita ini, kita tuh membawa tuh gambar dari Tuhan, itu kasih, mengasihi setiap orang, karena Tuhan adalah penuh kasih. Amin. Kalau saya mencari satu yang menciptakan satu yang sangat sukacita ya. Dulu pernah angin topan, little pimpong itu burung kecil ya. Itu goyangkan dari semacam tanaman, dan itu dia tidak sanggup dan terbang pergi. Dan saya melihat dia pergi. Dan karena dia berdiri dalam satu pohon itu karena bergoyang-goyang, dan sudah berapa hari dia tidak kembali. Dan saya setiap hari lihat tuh tidak kembali. Dan saya semalam lihat di dalam tanaman itu. Dan saya melihat langit dan setiap keadaan. Saya melihat itu pom-pom. Aku dalam nama Kristus, saya mengharapkan kamu kembali. Kami di sini sangat aman. Saya akan menjagamu. Kamu kembali dalam nama Kristus, beri deklarasi. Amin. Semalam dia kembali. Berterima kasih pada Tuhan Yesus. Kami seluruh keluarga sangat bersukacita. Viva. Kita mesti menjaga little pimpom. Ya, saya suka cita. Ini adalah akapi. Kita mengasihi setiap orang. Jadi kami mengasihi setiap dunia ini, berkati kalian semua. Little pimpong itu adalah satu burung yang dinamakan Pastor Joshua, namanya little pimpong, burung kecil semacam bola pingpong gitu. Jadi dalam kehidupan kita berbuah dan juga
lebih susah untuk menerima setiap dalam pujian kita dari orang. Haleluya. Yesus, terima kasih, aku memujimu. Engkau melihat Tuhan adalah galak. Bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan kami, seperti dalam Roma. Melihat kehidupan ini mesti berubah mengikuti Yesus. Dan Tuhan Yesus melalui pasal Yesua di dalam Roma pasal 11 dan 12 itu. Di dalam firman ini kita merubahkan kehidupan kita. Kita di sini masuk dalam roh. Di dalam 2 pasal ini kita berdoa. Jadi saudara semua, jadi dalam memberitahukan kerendahanmu, menyuruh pada kita untuk tubuh kita mempersembahkan dari kehidupan yang kudus. Persembahan ini yang kehidupan di dalam samping, di dalam kehidupan kita memberikan persembahan. Tuhan memberikan dari kehidupan kami ini. Sebagai anak ini persembahkan kehidupan ini yang engkau sukakan, yaitu kudus. Ya Tuhan
sukakan, itu tubuh kita persembahkan. Tuhan kau sucikan kami, sucikan semua ketidak baik, dan supaya kami memberikan satu yang supaya engkau sukakan. Di dalam ini semua ini kami melayani seperti yang sewajarnya, ya semestinya. Ini ada wajar yang benar, itu pujian yang benar. Kehidupan kita ini dalam memuji kehidupanmu, Tuhan kami memujimu, tidak mengikuti dunia ini, tapi hati kita tuh dalam perubahan. Ya, dulu kami juga suka mengikuti dunia ini, mengikuti dari pakaian, dari kelakuan dunia ini, seperti perkataan dari dunia ini, seperti yang keadaan dunia ini. Kami juga kadang juga untuk mendapatkan kemuliaan dari dunia ini, tapi sekarang kami tidak ingin mengikuti dunia ini, tapi supaya di kami ini ada perubahan, supaya kami melihat, supaya kami bisa masuk dalam apa yang Tuhan sukakan, yaitu yang baik, suci. Tuhan, engkau bantu kami, membantu kami supaya kami melihat apa itu yang baik, ya, apa yang engkau sukakan, yaitu hatimu dalam masuk dalam di kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena firman-Mu adalah sangat mulia. Tapi tubuh kami juga dalam mati, dalam berenggu di dalam kehidupan ini, dalam dosa. Tapi kita di dalam Yesus Kristus, di dalam-Mu. Kita tunduk di bawah Yesus Kristus. Tapi tubuh ini adalah tubuh yang terselamatkan, tubuh yang, ya, supaya tubuh kita berikan padamu. Di dalam firman itu tidak akan mengikuti dalam dunia ini. Kita mengikuti dunia ini. Sekarang ini dalam tubuh kita ini, karena ada firman-Mu, ada kasih-Mu. Saudara-saudara semua, saudari yang di online, kita bersama di dalam Tuhan. Kita melakukan deklarasi, dan saya berkata kata-kata, kamu mengikuti saya. Di dalam Tuhan kita mendeklarasi, kita tidak akan mengikuti dunia ini. Tapi kita dalam firman Tuhan dalam Alkitab, ya. Dan dalam Tuhan kita sudah deklarasi, Allah Yesus yang saya kasih, saya datang kemana berdeklarasi, Tuhan, kami hidupkan tubuh kami ini menjadi alat-Mu. Kami tubuh yang terselamatkan. Kami di dalam-Mu adalah kudus. Tuhan, kami mempersembahkan tubuh kami, tidak mengikuti dari dunia ini, tidak dicetak sebagai dunia ini, juga tidak mengikuti satu tradisi yang berbeda. Juga tren di dunia ini, keadaan dunia ini mengganggu kami. Tapi Tuhan, tubuh ini kami persembahkan padamu. Dan Tuhan, Engkau sekali lagi bantu kami. Yesus, kami kasih padamu, Engkau sudah membantu, Tuhan yang membantu kami. Bisa kami bersedia tubuh kita dipersembahkan. Mohon Tuhan menyambut pemikiran kita, sangat dibutuhkan di perubahan seperti di firman ini. Jika pikiran kita bersedia berubah, Roh Kudus, mohon Engkau bantu kami supaya sekali lagi pikiran kami itu berubah. Pikiran kita bukan pikiran yang dahulu, tapi kita di dalam Roh Kudus ada dirubah. Dan saudara-saudara kita bersama tuh buka mulut kita memohon. Roh Kudus, kami sangat membutuhkan-Mu. Roh Kudus ini ada kasih untuk menyurapi kami, mengerti pikiran kami ini. Pikiran kami di dalam pemikiran yang dahulu, lepaskan dari pemikiran yang dahulu. Refresh, memperbarui kami. Kita bersama di dalam memohon. Joy of
深深眼里荣耀的神是你，这种种赞你，主我心深深。Mari kita bersama pejamkan mata. Supaya kepala kita tunjukkan ke atas dan pejamkan mata. Angkat kedua tanganmu. Roh Kudus, Engkau urapi kami setiap orang. Kami mau Engkau urapi. Ubah setiap pemikiran kami. Ubah kami. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam kami. Supaya kasih Kristus Kau berikan di dalam kami. Hikmat dari Tuhan, berikan hikmat kekuatan kepada kami. Engkau berikan di dalam kami, bagikan bagi kami menurut kasih-Mu. Engkau memberikan dalam Kristus setiap bagian. Itu semua satu karunia Engkau berikan pada kami, ya. Karunia kepada kami. Kami dengan kepercayaan tinggi menerima. Kami dengan kepercayaan tinggi menerima Roh Kudus Engkau berikan pada kami. Kami percaya Engkau bangkit. Kami percaya di hadapan kami akan menerima semua yang Engkau berikan pada kami. Kamu akan memberikan setiap orang yang mencari-Mu. Engkau menyamakan kami, menjadikan kami sebagai dari tubuh Kristus. Tuhan, Engkau berikan satu tubuh kemuliaan ini berikan pada kami, supaya rupa-Mu di dalam kami ini lebih terlihat. Urapi kami. Kami mau masuk dalam perubahan. Supaya kami melihat di dalam Kristus ada satu bagian kami mempersembahkan diri kami sendiri sebagai persembahan. Anakku, engkau terima yang Tuhan berikan padamu, ada lupa dari Kristus, apa yang bagian dari Kristus yang diberikan padamu kamu persembahkan. Ada yang bernubuat, ada yang jadi membantu, yang dari satu berkhidmat. Ada yang satu mengajar, yaitu yang satu mengatur. Ada satu yang menyambut, yaitu untuk menjamu, untuk membuat dari pelayanannya. Setiap orang Tuhan banyak, Tuhan akan memberikan padamu misalnya untuk pelayanan. Kita bersama-sama membuka mulut supaya diri kita persembahkan pada Tuhan sebagai persembahan. Tuhan memberikan tubuhmu sebagai apa? Atau tubuh yang terselamatkan, atau tubuh Kristus. Itu kasih yang nyata, tidak palsu, kasih nyata. Memberikan jadi kejahatan yang bukan kasih yang benar.
kasih yang dan kasih ini dalammu. Jadi kita bersama kita buka mulut. Kita boleh dengan bahasa roh atau kita berdoa. Tapi kita terhadap Tuhan kita mempersembahkan diri kita sendiri. Syalala papala haulilala syigolala. Di dalam roh kita sama Tuhan ada hubungan. Tuhan, terimalah doa kami, terima persembahan kami. Kami mempersembahkan diri kami sendiri untuk menyukakan-Mu. Kami melakukan ini karena sewajarnya, memperbarui pikiran kami, supaya kami masuk dalam perubahan di dalam semua kesukaan Tuhan. Kami dengan ini mempersembahkan diri kami sini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan dalam Tuhan Yesus memberkati setiap saudara semua. Biarpun kamu dalam keadaan bagaimana susah pun, kamu pasti akan menang. Kristus memberikan satu kekuatan being kau perkuatkan supaya kamu memberikan penuh kasih. Baik dari kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan Yesus berkatimu memberikan satu damai. Mereka membawakan sukacita. Tuhan bersamamu. Dalam Tuhan Yesus berkasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Ya, minggu hari Selasa kita ketemu lagi.